我们永远都不要分开了。幻灵镜就送。Hola, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan Tongwa dari Stellar Transformation, tepatnya untuk episode terbaru. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Sesingkatnya, Qinmu akhirnya bertemu kembali dengan Duanmu. Di sana, dia kembali memberikan selamat atas dirinya yang telah menjadi Raja Dewa. Duanmu sendiri mengaku dirinya sungguhlah beruntung bertemu dengan cermin hantu, sebab dia benar-benar seperti di sidang dan menempuh ujian baru. Contohnya saja, ketika berada di cermin hantu, dia mendapati dua kehidupan sekaligus, yaitu kehidupan yang dipenuhi dengan cinta, dan satunya lagi kehidupan yang dipenuhi dengan patah hati. Namun, dengan dunia yang begitu berbeda, membuat dia paham tentang artinya kekuatan, sampai disinilah dia berhasil untuk mencapai Raja Dewa. Lalu, Duanmu mengejutkan Qinyu. Dia akanlah mengundurkan diri dalam ujian lamaran ini, sembari mengeluarkan cermin hantu kepada Qinyu. Dia juga berniat untuk memberikannya, dengan alasan agarlah Qinyu bisa mendapati hati dari Jiangli. Lantas Qinyu langsunglah menerimanya dan berterima kasih. Ditambah Qinyu menawarkan sebuah bantuan di masa depan. Jika dia membutuhkannya, maka dia pasti akanlah berada di sana. Sedangkan untuk Zhou-Xian dan ayahnya yang telah mengetahui kalau Qinyu telah mendapati hadiah kedua, membuat dirinya menjadi begitu sangatlah khawatir. Karena ya untuk ujian kedua ini, Zhou-Xian sama sekali tidaklah dijamin dalam kemenangan. Jadi yang bisa dia lakukan yaitu all in dalam kota ketiga atau ujian ketiga. Namun semua itu juga masih membutuhkan bimbingan dari ayahnya. Karena untuk ujian ketiga adalah tentang pelatihan Qi. Untuk Qinyu adalah master pelatihan Qi, sudah pasti dia akanlah bisa untuk melakukannya. Tetapi Zhou-Xian mengatakan kalau untuk ujian kedua dialah yang akan memenangkannya. Sebab dia telah menyebarkan seluruh ratusan dewa untuklah mencari bahan yang begitu terbaik. Dan dia akanlah menyelesaikan ini semua dalam waktu 10 tahun. Lantas, sang ayah meminta kepada dia untuklah fokus dalam ujiannya kali ini. Untuk sisanya, serahkan kepada dirinya. Iya, lagi-lagi bantuan dari orang tua ya. Sedangkan untuk Qinyu tetap melanjutkan rencana yang sebelumnya. Dia akanlah menempa beberapa bahan untuk dijadikan hadiah kedua guys. Dan semua itu juga dibantu oleh dua adik bersaudaranya. Pada awalnya, Mimin kira dia akanlah membuat sebuah barang, tetapi yang tidak disangka-sangka ketika palunya langsunglah menghantam tanah, ternyata dia membuat sebuah istana yang begitu sangatlah besar dan juga pastinya megah. Alasan dia membuat istana ini agarlah dia bisa melepas seluruh rindunya dengan kampung halaman guys. Tidak sampai di situ juga, dia telah membuatkan dua senjata untuklah mereka. Heiyu memakai tombak, untuk Hofei memakai tongkat. Karena penasaran, mereka langsunglah mencoba kekuatan dari senjata ini. Benar saja kekuatannya melebihi ekspektasinya. Alasan Qinyu melakukan semua ini dan memberikan kepada mereka bukan hanya untuklah persaudaraan, melainkan mereka juga haruslah siap untuk ujian ketiga nantinya. Dikarenakan untuk Duanmu telah mengundurkan diri dalam ujian kali ini, maka ya saingannya hanya ada satu, yaitu Zhou-Xian, dan ujian kali ini akanlah menjadi begitu sangat sulit. Sesingkatnya, untuk hadiah kedua telah diumumkan.
satu persatu dewa juga mulai memperlihatkan hadiah mereka masing-masing. Dari keempat dewa yang telah memperlihatkan, memang hadiahnya tidaklah main-main. Tetapi ketika giliran dari Joseon, dia memperlihatkan hadiah keduanya berupa mahkota yang telah ditempa oleh 9 Phoenix. Serta juga yang membuat begitu sangatlah spesial, ada batu permata yang dipasang di atasnya. Dan dia berharap dengan mahkota ini bisalah membuat hati dari Jiangli menjadi begitu sangatlah senang. Mendengar ini ya, untuk ibunya Jiangli yang sangatlah pro kepada keluarganya Joseon, dia sudahlah menentukan kemenangan kepadanya guys. Padahal ya masih ada beberapa dewa yang belumlah memperlihatkan hadiahnya guys. Tetapi untuk hadiah dari para dewa lainnya sama sekali tidaklah menarik perhatian dari sang ratu. Bahkan ya untuk Raja Dewa hanya bisa geleng-geleng kepala dibandingkan dengan harta yang diperlihatkan oleh Joseon, sama sekali tidaklah begitu hebat guys. Lalu giliran dari Jinyu untuklah dipersilakan memperlihatkan untuklah hadiah keduanya. Jinyu memberitahu untuk hadiahnya terlalu begitu sangatlah besar. Jadi mereka haruslah keluar dari ruangan ini untuk melihatnya guys. Mendengar ini ya, Kaisar Suci Utara langsunglah membuka sebuah portal. Baginya ruangan yang begitu besar tidaklah menjadi masalah. Sehingga mereka semua pun langsunglah berpindah tempat dan melihat apa hadiah yang telah disiapkan oleh Jinyu. Setelah berada di istananya Jinyu, mereka semua dibuat begitu terkejut karena di setiap lapisan dinding dari istana ini terbentuk oleh batu spiritual yang bisa menjaga mereka dalam bahaya apapun. Lantas ya, Kaisar Suci Utara meminta kepada Jinyu untuklah mengajak mereka berkeliling karena dia adalah pemilik istana ini. Masih di luar saja, para Raja Dewa benar-benar dibuat begitu kagum dengan kehebatan dari Jinyu. Tetapi ya ada beberapa dari mereka mengatakan kalau ini adalah pemborosan. Ketika mereka memasuki ruangan penyambut tamu, semuanya dibuat geleng-geleng kepala guys. Dan mereka semua dibuat tercengang ketika memasuki ruangan make up atau tata rias. Di sana terdapat cermin hantu dan yang nantinya cermin ini akanlah digunakan untuk merias putri Jiangli. Sontak ya, untuk para Raja Dewa sungguhlah tidak terima. Cermin hantu tidak bisa disandingkan dengan cermin biasa untuklah tata rias, karena cermin hantu adalah bahan yang begitu sangatlah langka. Jinyu membalas, demi cinta Jiangli, dia akan melakukan apapun terhadapnya. Meskipun itu adalah barang terlangka, dia akan menjadikan hadiah ini untuklah cintanya. Mendengar ini ya, Kaisar Suci Utara sudah memang mengetahui kalau Jinyu memang sangatlah mencintai sosok dari putrinya. Tetapi ya untuk sang ratunya aja yang menjadi penghambatnya guys. Dirinya hanya bisa geleng-geleng kepala terhadap suaminya sendiri. Kalau udah tahu pro kepada Joseon, mengapa harus melakukan lamaran begini ya? Benar-benar nyusahin para dewa cuy. Sesingkatnya, mereka telah kembali. Sudah ada 11 hadiah yang telah dikeluarkan, hanya ada 2 yang membuat dia benar-benar tertarik. Sayangnya untuk sang ratu langsung memotong pembicaraan dan meminta kepada seluruh para Raja Dewa untuklah mendengarkan penjelasannya. Untuk istana yang diberikan oleh Jinyu memang terlihat begitu luar biasa, tetapi di dalamnya terlalu begitu mewah. Baginya itu sangatlah pemborosan. Ditambah, setiap lapisan dinding dari istana ini dilapisi oleh kekuatan Qi. Bagi sang ratu, kalau Jinyu hanya inginlah pamer kekuatan Qi-nya, dan dia sama sekali tidaklah mencintai sosok dari Jiangli. Ya elah, karena dia telah menyatakan Jinyu tidaklah mencintai Jiangli, sang Kaisar Suci Utara yang masih mencoba untuk membantu Jinyu dengan cara melakukan voting, yaitu hadiah Joseon dan juga hadiah Jinyu. Sehingga seluruh Raja Dewa melakukan pemungutan suara, dan terlihatlah pemungutan suara ini benar-benar begitu seimbang. Tersisa 3 para Raja Dewa yang belumlah memilih.
Tetapi yang belum memilih adalah orang yang berada di pihaknya sang ratu. Sebab mereka sudahlah diberikan perintah oleh sang ratu kalau keluarga Jiang dan keluarga Zhou haruslah menjadi satu. Maka dengan begitu, dua keluarga ini akanlah menjadi lebih kuat. Dan Raja Dewa yang bernama Ping Er langsunglah menaruh suaranya di hartanya Zhou Xian, yang membuat Zhou Xian telah satu langkah di depannya guys. Tetapi Qin Yu masih memiliki harapan karena masih ada dua orang yang belumlah memilih. Satunya lagi berada di pihak keluarga Zhou dan dia langsunglah menaruh suaranya di Zhou Xian. Dengan begini ya, Qin Yu tidak bisa untuklah mengejar ketertinggalannya karena sudah selisih satu angka. Untuk Zhou Xian mendapati 6 suara, sedangkan untuk Qin Yu hanya mendapati 5 suara saja. Maka dengan begini ya, sudah dinyatakan kalau Zhou Xian memenangkan hadiah kedua. Lalu Zhou Xian mencoba untuklah memprovokasi agarlah hati dari Qin Yu benar-benar hancur. Dia berterima kasih kepada Raja Dewa karena telah menyetujui ini semua. Dia yakin dengan mahkota ini, Jiang Li akanlah terlihat begitu sangatlah cantik. Dan dia akan menunggu hari pernikahannya. Padahal ya, ujian ketiga sama sekali belumlah dimulai guys. Tetapi dia sudah selebrasi terlebih dahulu ya. Ya alasan dia melakukan ini karena ujian ketiga kan sudah diurus oleh ayahnya sendiri. Lantas untuk Qin Yu yang telah mengetahui semua ini adalah kecurangan, dia mencoba untuklah memprotes. Karena baginya pemilihan ini sangatlah tidak masuk akal. Dia tidak akan mempermasalahkan untuk ujian kedua ini. Tetapi dia yakin untuk di ujian ketiga sudah pasti ada yang namanya kecurangan. Hanya saja ya Qin Yu tidaklah mengungkapkannya di depan mereka. Jadi pertanyaannya diubah oleh Qin Yu. Bagaimana cara mereka untuklah menilai dalam ujian ketiga guys. Yang dimana ya ujian ketiga ini sama saja seperti melakukan pertarungan dan memperlihatkan kekuatan mereka siapa yang paling kuat. Dan jika mereka berada di posisi yang sama, maka mereka berdua haruslah bertarung lagi untuk menentukan siapa yang akan menjadi penantunya. Alasan Qin Yu mengatakan hal tersebut karena ya untuk ujian ketiga ini adalah satu-satunya kesempatan dia untuklah menang guys. Karena untuk saat ini posisi mereka yaitu satu sama. Jadi ujian ketiga adalah ujian terakhir. Dan dia tahu kalau Zhou Xian memiliki dukungan yang begitu sangatlah banyak. Sedangkan dia sama sekali tidaklah ada. Dirinya hanyalah mengandalkan kepintaran dia sendiri, keberuntungan dia sendiri. Sedangkan untuk Zhou Xian, dia kembali memprovokasinya dengan berkata, mau seberusaha apapun dirinya, jika tidak ada dukungan, sama sekali tidak ada gunanya. Karena bagaimanapun, status juga merupakan bagian dari kekuatan. Ya, ada benarnya juga sih. Dan Zhou Xian menyatakan, untuk ujian ketiga, sudahlah menjadi miliknya. Jadi, dia meminta kepada Qin Yu untuklah jangan berjuang lebih keras, karena semuanya akanlah sia-sia. Namun ya, Qin Yu sama sekali tidaklah mendengarkannya. Dia melangkah keluar ruangan dalam hati yang begitu sangatlah kecewa. Ya, gimana kagak kecewa ya? Udah hadiah dia yang palinglah terbagus, yaitu sebuah istana. Daripada mahkota, ya itu mah cuma perhiasan doang guys. Kita ya sebagai manusia diberikan istana ataupun tempat tinggal, sudah pasti memilihnya tempat tinggal daripada mahkota seperti itu. Tetapi ya ini kan dunia kultivasi. Mereka membentuk sebuah istana mungkin sangatlah mudah daripada membuat satu mahkota. Tetapi ya, ini semua juga adalah tindakan kecurangan dari keluarga Zhou dengan sang ratu. Ya, untuk episode berikutnya, kita akanlah melihat perjuangan dari Qin Yu untuklah bisa memenangkan ujian ketiga. Meskipun dia tahu kalau dirinya ini sedanglah dicurangi guys. Jadi untuk episode kali ini, kita benar-benar dibuat begitu emosi besar kepada Zhou Xian. Apalagi untuk sang ratu, ingin sekali masuk ke dalam dunia Tonghua dan menghabisi mereka berdua ya. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.